Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Walaupun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi air dapat dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. Misalnya, pembuangan deterjen ke sungai dapat berakibat buruk terhadap organisme perairan. Kegiatan tanah, persawahan, atau ladang dengan pupuk buatan dan pestisida dapat menimbulkan pencemaran jika masuk ke perairan. Hal tersebut dapat menyebabkan tumbuhan air tidak terkendali atau disebut dengan eutrofikasi atau blooming. Pencemaran air juga dapat terjadi akibat kegiatan pabrik yang tidak mengolah dengan baik bahan sisa proses produksi, sehingga bahan buangan masih mengandung senyawa yang bersifat toksik. Air limbah harus mengalami proses daur ulang, sehingga dapat dipergunakan lagi atau dibuang ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran. Pencemaran pada air dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti limbah zat kimia. Apabila limbah zat kimia yang belum terolah dibuang langsung ke lingkungan seperti sungai, danau, atau laut, akan membahayakan bagi kehidupan organisme di dalam perairan. Limbah zat kimia tersebut antara lain terdiri dari insektisida, pembersih, larutan penyamak kulit, pewarna, dan lain-lain. Penggunaan insektisida secara berlebihan dapat mematikan biota sungai. Terlebih jika biota sungai tersebut dimakan oleh hewan atau manusia, maka dapat menimbulkan keracunan. Indikasi adanya limbah zat pembersih yang berlebihan ditandai dengan timbulnya buih-buih pada permukaan air. Limbah padat bila dibuang ke air lingkungan tidak dapat larut dalam air dan tidak dapat mengendap, melainkan membentuk koloid. Koloid tersebut akan menjadikan air mineral menjadi keruh, sehingga akan menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis tanaman dalam air. Kandungan oksigen terlarut di dalam air juga menurun sehingga akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup perairan. Sisa rumah tangga seperti sisa makanan, yaitu sayuran, buah, daging, ikan, nasi, roti, dan lain-lain, kertas, daun kering, tisu, minyak bekas, dan lainnya bila dibuang ke lingkungan juga dapat menjadi sumber pencemaran air karena dapat menambah populasi mikroorganisme di air sehingga meningkatkan kemungkinan berkembangnya bakteri patogen di dalam perairan. Limbah jenis organik akan didegradasi oleh mikroorganisme dan dapat membusuk, sehingga sering menimbulkan bau tidak sedap yang menyengat hidung. Sedangkan sampah rumah tangga seperti plastik, wadah, pembungkus makanan, sisa kaca, botol atau gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya tidak mudah membusuk dan tidak menyebabkan dampak secara langsung pada makhluk hidup. Namun, keberadaannya di air dapat menumpuk dan menghambat kelancaran aliran air, sehingga merusak estetika daerah sungai atau laut, serta mengganggu dan membahayakan kehidupan makhluk hidup perairan. Industri sampah anorganik ini biasanya berasal dari penggunaan unsur-unsur logam seperti arsen, kadmium, timbal, krom, kalsium, nikel, magnesium, air raksa, dan lainnya. Industri ini mengeluarkan limbah anorganik seperti industri electroplating, industri kimia, dan lain-lain. Bila limbah anorganik langsung dibuang ke lingkungan, maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air. Ion logam yang berasal dari logam barat, bila terbuang ke air lingkungan, sangat berbahaya bagi kehidupan khususnya manusia. Indikasi pencemaran air dapat kita ketahui, baik secara visual maupun dengan beberapa parameter pengujian. Indikasi pencemaran air yang dapat diamati maupun diuji meliputi: pertama, pengamatan fisik. Pengamatan secara fisik yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air, perubahan suhu, warna, dan adanya perubahan bau dan rasa. Air normal dan bersih tidak akan berwarna sehingga tampak bening atau jernih. Bila kondisi air warnanya berubah, maka hal tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa air telah tercemar. Keruan sebagai intensitas kegelapan di dalam air umumnya disebabkan oleh adanya partikel-partikel suspensi seperti tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik terlarut, bakteri, plankton, dan organisme lainnya. Selain itu, timbulnya bau pada air lingkungan merupakan indikasi kuat bahwa air telah tercemar. Air yang bau dapat berasal dari limbah atau dari hasil degradasi oleh mikroba. Mikroba dalam air akan mengubah senyawa organik menjadi bahan mudah menguap dan berbau, sehingga mengubah rasa dan kualitas air. Suhu sangat berpengaruh terhadap proses-proses dalam lingkungan perairan. Suhu air buangan kebanyakan lebih tinggi daripada suhu badan air. Hal ini erat hubungannya dengan proses biodegradasi. Kenaikan suhu air akan menimbulkan beberapa akibat, seperti jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun, kemudian kecepatan reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu, dan jika batas suhu mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya akan mati.
Padatan total adalah bahan yang tersisa setelah air mengalami evaporasi dan pengeringan pada suhu tertentu. Padatan di perairan diklasifikasikan berdasarkan ukuran diameter partikel. Contohnya, padatan terlarut ukuran diameternya kurang dari 10-3 mikrometer. Koloid ukuran diameternya 10-3 sampai 1 mikrometer. Sementara itu, padatan tersuspensi ukuran partikelnya lebih besar dari 1 mikrometer. Padatan tersuspensi terdiri atas lumpur, pasir halus, serta jasad renik terutama akibat kikisan tanah atau erosi ke dalam perairan. Padatan tersuspensi akan mempengaruhi biota di perairan melalui dua cara. Pertama, menghalangi dan mengurangi penetrasi cahaya ke dalam badan air, sehingga menghambat proses fotosintesis oleh fitoplankton dan tumbuhan air lainnya. Kedua, secara langsung dapat mengganggu biota perairan seperti ikan, karena tersaring oleh insang dan mengganggu pernafasan ikan. Padatan tersuspensi mempengaruhi kekeruan dan kecerahan air. Oleh karena itu, pengendapan dan pembusukan bahan-bahan organik dapat mengurangi nilai guna perairan. Total padatan terlarut merupakan bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring, dengan ukuran pori 0,45 mikrometer. Padatan ini terdiri dari senyawa-senyawa anorganik dan organik terlarut dalam air, mineral, dan garam-garamnya. Penyebab utama terjadinya TDS atau total padatan terlarut ini adalah bahan organik berupa ion-ion di perairan. Sebagai contoh, air buangan sering mengandung molekul sabun, deterjen, dan surfaktan larut air. Misalnya, pada air buangan rumah tangga dan industri pencucian. Derajat keasaman merupakan gambaran jumlah atau aktivitas ion hidrogen di dalam perairan. Secara umum, nilai pH menggambarkan seberapa besar tingkat keasaman atau kebasahan suatu perairan. Perairan dengan nilai pH sama dengan 7 bersifat netral. pH di bawah 7 dikatakan kondisi perairannya bersifat asam, sedangkan pH di atas 7 dikatakan kondisi perairannya bersifat basa. Adanya karbonat, bikarbonat, dan hidrosida akan menaikkan kebasahan air, sementara adanya asam mineral bebas dan asam karbonat menaikkan keasaman suatu perairan. Limbah buangan industri dan rumah tangga dapat mempengaruhi nilai pH perairan. Oksigen terlarut adalah gas oksigen di perairan dalam bentuk molekul oksigen, bukan dalam bentuk molekul hidrogenoksida, dan biasanya dinyatakan dalam miligram per liter. Oksigen bebas dalam air dapat berkurang bila dalam air terdapat kotoran atau limbah organik yang sulit hancur. Presentasi oksigen di sekeliling perairan dipengaruhi oleh suhu perairan, salinitas perairan, ketinggian tempat, dan plankton yang terdapat di perairan. Terbatasnya kelarutan oksigen dalam air menyebabkan kemampuan air untuk membersihkan dirinya juga terbatas, sehingga diperlukan pengolahan air limbah untuk mengurangi bahan-bahan penyebab pencemaran. Oksidasi biologis meningkat bersamaan dengan meningkatnya suhu perairan, sehingga kebutuhan oksigen terlalu juga meningkat. Besarnya kadar oksigen di dalam air tergantung juga pada aktivitas fotosintesis organisme di dalam air. Semakin banyak bakteri di dalam air akan mengurangi jumlah oksigen di dalam air. Kadar oksigen terlarut di alam umumnya kurang dari 2 ppm atau 2 mg per liter. Pengukuran BOD atau kebutuhan oksigen biokimia dilakukan untuk mengetahui banyaknya jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme untuk mendegradasi bahan buangan organik dalam air secara aerob. Pengukuran BOD dilakukan selama 5 hari. Nilai BOD tinggi berarti jumlah bahan buangan dalam air juga tinggi. Kebutuhan oksigen kimia atau COD adalah jumlah total oksigen untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi. Keberadaan fosfor dalam perairan sangat penting, terutama berfungsi dalam pembentukan protein dan metabolisme bagi organisme. Fosfat berasal dari deterjen dalam limbah cair ataupun pestisida dan insektisida dari lahan pertanian. Fosfat terdapat dalam air alam atau air limbah sebagai senyawa ortofosfat, polifosfat, dan fosfat organis. Setiap senyawa fosfat tersebut terdapat dalam bentuk terlarut, tersuspensi, atau terikat di dalam sel organisme dalam air. Di dalam pertanian, ortofosfat berasal dari bahan pupuk yang masuk ke dalam sungai melalui drainase dan aliran air hujan. Polifosfat dapat memasuki sungai melalui air buangan penduduk dan industri yang menggunakan bahan deterjen yang mengandung fosfat, seperti industri pencucian, industri logam, dan sebagainya. Fosfat organis terdapat dalam air buangan penduduk seperti tinja dan sisa makanan. Kadar fosfat yang diperkenankan dalam air minum adalah 0,2 ppm. Kadar fosfat dalam perairan alami umumnya berkisar antara 0,005 sampai 0,02 ppm. Kadar fosfat yang melebihi 0,1 ppm tergolong perairan yang tercemar.
Lingkungan perairan mudah tercemar oleh mikroorganisme patogen yang masuk dari berbagai sumber seperti pemukiman, pertanian, dan peternakan. Bakteri yang umum digunakan sebagai indikator tercemarnya suatu badan air adalah Escherichia coli, yaitu salah satu bakteri coliform dan hidup normal di dalam kotoran manusia dan hewan, sehingga disebut juga sebagai fecal coliform. Jika bakteri tersebut terdapat dalam perairan, maka dapat dikatakan perairan tersebut sudah tercemar dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber air minum. Pencemaran pada tanah adalah keadaan di mana senyawa, zat, energi, dan komponen lain masuk dan merubah lingkungan alami tanah sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu, menyebabkan tanah tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran pada tanah ini biasanya terjadi karena produk buangan limbah bahan kimia industri, sisa pestisida, kebocoran minyak, air limbah dari tempat pembuangan sampah, dan berbagai penyebab lainnya. Ketika hal tersebut masuk ke dalam tanah, maka dapat berpotensi menjadi senyawa beracun dan mencemari tumbuhan yang tumbuh di atas tanah tersebut. Jika manusia dan hewan mengkonsumsi bahan pangan dari tumbuhan tersebut, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak berbahaya pada kesehatan. Bahan-bahan beracun dan berbahaya yang masuk ke dalam tanah juga dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme dalam lingkungan tanah. Tanah terdiri dari 25% udara, 25% air, 5% bahan organik, dan 45% bahan mineral. Bahan organik dalam tanah seperti karbohidrat, protein, dan lemak merupakan persediaan makanan bagi mikroorganisme dan tumbuhan. Senyawa organik kompleks tidak dapat secara langsung dimanfaatkan tumbuhan. Senyawa ini dipecahkan oleh organisme dalam tanah seperti serangga, cacing tanah, nematoda, kaki seribu, alga, dan mikroorganisme seperti fungi dan bakteri menjadi bentuk lebih sederhana. Air akan melakukan bentuk-bentuk sederhana itu dan membawanya sampai ke tumbuhan melalui akar. Pencemaran pada tanah memiliki hubungan erat dengan pencemaran udara dan air, sehingga sumber-sumber pencemarannya tidak berbeda jauh pula, yakni berasal dari limbah domestik, limbah industri atau pabrik, limbah pertanian, tumpahan minyak, dan sebagainya. Limbah domestik berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan, pasar, tempat usaha, ataupun hotel maupun apartemen. Limbah tersebut berupa limbah cair dan limbah padat seperti sisa sabun, deterjen, oli, cat, sampah makanan, sampah plastik, pecahan kaca, kertas, bungkus kaleng, dan lain-lain. Limbah organik seperti plastik, kaca, dan kaleng tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme tanah sehingga akan tetap utuh dalam jangka waktu panjang, bahkan hingga ratusan tahun kemudian. Hal ini berdampak pada tanaman yang tumbuh di atas tanah karena lapisan tanah akan tertutup oleh limbah anorganik sehingga tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan tidak dapat ditembus oleh air, sehingga peresapan air dan mineral untuk menyuburkan tanah hilang dan jumlah mikroorganisme di dalam tanah pun akan berkurang. Akibatnya, tanaman sulit tumbuh, bahkan mati karena tidak memperoleh makanan untuk berkembang. Sedangkan limbah anorganik seperti sisa makanan, sisa sabun dan deterjen, serta oli dan cat akan terserap dan masuk ke dalam tanah dan akan merusak kandungan alami tanah serta mencemari air tanah.